Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Dalam video kami sebelumnya mengenai ketenangan kru tank Rusia ketika tanknya terhantam ATGM atau mungkin roket anti-tank, ternyata menuai banyak cacian dari para fans Rusia garis keras. Mereka mengatakan bahwa kami keliru dalam menyampaikan berita dan mengatakan bahwa itu adalah tank Ukraina yang terkena hantaman. Apakah benar demikian? Sebelumnya, para fans Rusia memuji ketenangan kru tank Rusia yang dengan cepat keluar dari tanknya yang mulai terbakar. Ketenangan yang kami maksud adalah semua gerakannya terukur, yakni keluar, mengambil kamera, dan berlari menuju ke teman yang selamat dan bisa memberi tumpangan. Jadi, ketenangan yang kami maksud di sini bukan berarti santai-santai, terus sebat dulu, ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu. Itu bukan tenang namanya, tapi sedang syuting. Ketenangan di sini adalah semuanya terukur. Balik ke topik, apakah ini tank Rusia atau Ukraina? Pertama, tipe tank yang terkena hantaman ini adalah T-72B3 model 2016. Jika Anda sudah bisa mengetahui tank ini secara spesifik hanya dengan melihat videonya saja, pastinya Anda tak mungkin berdebat seperti teman-teman kita yang masih awam. Karena pastinya Anda tahu bahwa tipe itu adalah milik Rusia. Mari kita kupas dari sudut pandang awam. Indikasi berikutnya adalah penggunaan kubah tambahan atau mungkin sangkar yang ada di atas tank ini. Ini menjadi indikasi jelas bahwa tank ini adalah milik Rusia. Ini dilakukan untuk menghindari tank terkena serangan dari drone modifikasi yang biasanya membawa granat anti-tank ataupun mortir artileri. Dan tentu saja, analisa ini ada bantahannya, yaitu bisa saja itu adalah tank Rusia yang diambil ataupun berhasil disita oleh pihak Ukraina. Ya bisa saja, dan itu masuk akal. Atau bisa saja Ukraina juga melakukan modifikasi sangkar seperti itu untuk menghindari hantaman dari Zala-Lancet. Masuk akal juga alasan itu. Namun sampai detik ini, kami belum menemukan tank Ukraina yang benar-benar Ukraina. Kami belum menemukan tank Ukraina yang benar-benar Ukraina yang melakukan modifikasi semacam itu. Mungkin kami yang agak sedikit ketinggalan berita. Kemudian, alasan yang paling masuk akal dari teman-teman kita di kolom komentar adalah tidak ada tanda huruf Z, O, dan V di tank itu. Dan juga tank kedua yang ditumpangi. Itu jelas-jelas bukan tank Rusia, Min. Benar juga, dan sangat masuk akal. Di situ juga tidak ada tanda plus ataupun piksel kuning yang menandakan itu tank milik Ukraina. Jadi, tank siapakah ini? Jawaban tak terbantahkan adalah dari watermark yang ada pada video ini. Watermark ini menandakan siapa pemilik pertama dari video ini. Watermark ini, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, berarti pasukan khusus Archangel. Atau jika bahasa Rusia itu dilafalkan, maka berbunyi Archangel Spetsnaza. Dan sampailah pada sumber yang kami jadikan sumber utama dari video kami ini, yaitu sebuah grup Telegram yang sama persis dengan watermark pada video ini. Di grup Telegram ini Anda bisa melihat ada tulisan Archangel Spetsnaza Z dan bendera Rusia dalam huruf Rusia. Sama persis dengan yang ada pada video ini. Grup Telegram ini adalah official pemilik dari video tank ini. Watermark dan nama grup sama persis 100%. Grup ini bukan grup kaleng-kaleng, memiliki 731.000 pelanggan, dan berita yang disebarkan adalah 100% Rusia. Rata-rata, video dan foto yang dirilis oleh grup ini memiliki watermark yang sama. Seperti foto ini, memiliki watermark yang sama dengan video tank yang Anda klaim tank Ukraina itu. Apakah foto ini adalah pasukan Ukraina? Apakah perlu video penjelasan tersendiri untuk foto ini? Dan masih banyak lagi foto ataupun video dengan watermark yang sama. Anda bisa melihatnya pada pin komen video ini. Dan narasi yang mereka tulis ketika membagikan video ini adalah tank kami menghukum musuh, tapi sayangnya mereka memukulnya. Orang-orang dengan kompeten dan tenang mengungsi ke tank kedua dan pergi. Apakah Anda bisa membantah watermark dan grup Telegram ini? Itulah sedikit pencarian fakta untuk teman-teman yang masih awam. Klaim kami kalau ini adalah tank Rusia berasal dari grup ofisial yang pertama kali menyebarkan video itu. Dan di grup lain, Twitter, dan lain-lain juga mengatakan bahwa itu adalah tank Rusia.
Tapi kenapa masih ada yang percaya bahwa itu adalah tank Ukraina? Sungguh kami tak habis pikir. Tapi, jika Anda cinta mati dengan Rusia, seberapa banyak fakta yang kami suguhkan, Anda tidak akan mempercayainya. Karena cinta memang buta. Karena Anda selalu menganggap bahwa Ukraina adalah representasi Barat atau Amerika, dan Rusia adalah representasi anti-Barat atau anti-Amerika. Bagaimana kalau pilihannya kita geser menjadi Cina dan Amerika? Di mana Cina, Anda tahu sendiri bagaimana bisnis SDA mereka di Sulawesi dan Maluku. Ditambah masih mau mengklaim Laut Natuna Utara. Sedangkan Amerika adalah negara penantang hegemoni Cina. Apakah Anda masih anti-Barat alias anti-Amerika seperti perang Rusia-Ukraina? Atau Anda pro-Barat karena anti-Cina? Itulah yang dinamakan standar ganda. Di Ukraina anti-Amerika, di LCS malah pro-Amerika. Kembali ke topik, kami sudah membuktikan klaim kami dari perspektif awam mengenai tank siapakah itu. Bagaimana tanggapan Anda? Berikan komentar Anda.